Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ropi Ahmad, kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210066. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang materi analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Ida Jalilah SEMM. Materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang rasio laporan posisi keuangan. Materi yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio manajemen aset, yang ketiga ada rasio manajemen utang, yang keempat ada rasio profitabilitas. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jauh tempo dalam 1 tahun. Yang kedua ada rasio perputaran aset, yaitu rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang ketiga ada rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Di sini saya membuat contoh laporan posisi keuangan dengan nama perusahaan yaitu Rofi Food. Selain posisi keuangan, saya juga membuat contoh laporan laba rugi. Contoh soal yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang bagian A, rasio lancar. Dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar. Dengan rata-rata industri 4,3. Di tahun 2020, perusahaan mendapatkan aset lancar yaitu 4.961 dengan liabilitas lancar 1.910 dengan hasil 2,6. Kesimpulannya, perusahaan dianggap kurang mampu dalam menggunakan asetnya karena masih di bawah rata-rata industri. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan aset lancar 4.677 dengan liabilitas lancar 1.410 dengan hasil 3,3. Kesimpulannya, perusahaan dianggap kurang mampu dalam menggunakan asetnya karena masih di bawah rata-rata industri. Tetapi, perusahaan mendapatkan kenaikan rasio yaitu dari 2,6 ke 3,3. Jadi, itulah cara pengerjaan rasio lancar. Yang kedua ada rasio manajemen aset dengan rasio perputaran persediaan dengan rata-rata industri 10,9. Rasio perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Di tahun 2020, perusahaan mendapatkan penjualan yaitu 3.500 dibagi dengan persediaan dengan mendapatkan 885 dan mendapatkan hasil 3,8. Dengan kesimpulan, perusahaan dianggap kurang mampu dalam menggunakan asetnya karena masih di bawah rata-rata industri. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan penjualan di 3.350 dengan persediaan yaitu 763 dengan hasil 4,3. Jadi perusahaan dianggap kurang mampu dalam menggunakan asetnya karena masih di bawah rata-rata industri. Jadi dapat dilihat yaitu perusahaan mengalami kenaikan rasio dari 3,8 ke 4,3. Yang ketiga ada rasio manajemen utang dengan total utang terhadap total modal dengan rata-rata industri yaitu 38,4. Total hutang terhadap total modal dengan rumus total hutang dibagi total utang ditambah ekuitas. Di tahun 2020, perusahaan mendapatkan total utang dengan 2.810
dengan total utang ditambah ekuitas yaitu 7.771, mendapatkan hasil 0,4. 0,4 dikali 100% yaitu 40. Jadi, perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan asetnya karena sudah di atas rata-rata industri. Di tahun 2021, total utang yang didapatkan yaitu 2.100 dibagi total utang ditambah ekuitas yaitu 6.785 sama dengan 0,3. 0,3 dikali 100 yaitu 30. Jadi, perusahaan dianggap kurang mampu dalam menggunakan asetnya karena masih di bawah rata-rata industri. Jadi, perusahaan mengalami penurunan rasio yang tadinya 40 menjadi 30. Yang keempat ada rasio profitabilitas dengan margin operasi dengan rata-rata industri yaitu 10,0 dikali 100%. Margin operasi dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan. Perusahaan mendapatkan EBIT yaitu 789 dibagi penjualan yaitu 3.500. Jadi hasilnya adalah 0,2. 0,2 dikali 100% yaitu 20. Jadi perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan asetnya karena sudah di atas rata-rata industri. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan EBIT yaitu 653 dengan penjualan 1.965 sama dengan 0,3 dengan hasil 0,3 dikali 100% yaitu 30. Perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan asetnya karena sudah di atas rata-rata industri. Tak juga ketinggalan yaitu nomor 5, rasio nilai pasar. Rasio ini memberikan gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.